Al-Islam. Kita selesai daripada pembahasan ria, jangan sampai lama-lama kita menjadi rusak. Maka di hati setiap mau ibadah niat lillahi ta'ala. Ini pelajaran usrah. Usrah itu di dalam tasawuf bahasanya menjauh dari orang-orang, kemudian dia berangkat ke ujung gunung, menjauh dari orang. Hatinya berkeinginan untuk selalu bisa berzikir. Mereka menginginkan hatinya selalu bisa berzikir. Jauh dari pembicaraan urusan-urusan dunia. Dagang, jauh. Bisnis, jauh. Urusan-urusan jabatan, jauh. Ini usrah. Menjauh dari orang-orang agar bisa selalu berzikir kepada Allah. Usrah juga orang-orang tertentu yang bisa berpuasa setiap hari karena menginginkan hati yang bersih, menjauh dari pendengaran yang tidak enak didengar, seperti musik-musik. Tidak mau kupingnya, telinganya mendengar yang tidak baik-baik. Selalu dia menginginkan mendengar yang baik-baik. Al-Quran, berita kemaslahatan. Dari kampung berangkat ke satu negeri di mana pulaunya begitu kosong dengan manusia, bahkan seluruh binatang-binatang buas. Kepada orang yang muslim ini nanti dia sujud. Dia sujud. Dia sujud. Allah. Karena makom sudah hebat. Ikhlasnya beribadah kepada Allah sudah hebat. Saya waktu dulu memimpikan Buya Habib Abu Bakar, masih kecil naik sepeda. Beliau masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya itu ada halaman luas yang isinya berbagai macam binatang buas. Harimau ada di sini, singa ada di sini, macan tutul ada di sini, buaya ada di sini, ular yang besar itu ada di dalam. Semua binatang buas ada di dalam. Dan kalau beliau sampai masuk ke dalam rumahnya dengan naik sepeda, saya perhatikan binatang buas sujud sama beliau. Sujud. Sujud, harimau sujud, hormat. Saya cerita kisahnya ke hadapan beliau. Beliau cuma menjawab, alhamdulillah, dengan rahmat Allah, semua musuh-musuh yang membenci saya sudah kalah. Semua musuh-musuh saya yang membenci saya semua sudah kalah. Akhirnya mereka disimbolkan tunduk sujud hormat seperti binatang buas kembali.
nanti seperti itu. Ada satu riwayat Syekh Nawawi tatkala pulang dari Tuban, beliau ingin sholat maghrib, perjalanannya di tengah hutan. Tatkala beliau ingin sholat maghrib, di depan terlihat seperti ada musola, ada lampunya buat terang, ada permadaninya merah, ada tiang sangga buat di depan musola. Sholatlah beliau. Alhamdulillah ada musola. Sholat maghrib, sholat isya. Selesai sholat maghrib, sholat isya, itu yang tadi diperlihatkan oleh Allah bentuk musola, lampunya dua terang taring, ternyata taring ular raksasa. Dia menyanggahnya taring ular raksasa. Hamparan permadani lidahnya ular. Lampu yang begitu terang ternyata matanya ular. Itu ular memberikan salam. Assalamualaikum ya Syekh Nawawi. Aku diutus oleh Allah untuk memberikan bantuan apa yang kau inginkan. Beliau sama. Orang yang sudah bahasa kita betapa. Orang kalau pulang betapa hebat ya. Hebat ya pulang betapa. Si buta dari gua hebat ya pulang betapa. Siapa lagi? Harun Pendekar 17 pulang betapa sakit. Orang-orang tua kita yang tidak mempan dengan izin Allah, tombak, peluru, panah, golok, pedang, celurit, itu pulang betapa. Dari Islam itu betapa. Bahasa kita Islam betapa. Menginginkan rahmat Allah dan petunjuk yang terbaik. Gak mau dia dengan urusan-urusan dunia lagi, dagang mau. Dan keyakinannya, keimanannya melebihi kita punya iman. Kalau dia sudah meyakinkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jika mereka yang Islam ini sudah menyatakan yakin bahwa dia akan dapat rezeki, dia tidak cari rezeki. Dia tidak cari duit dagang, dia tidak cari duit bisnis, dia tidak cari duit sebagai pengusaha, pengorok. Pokoknya dia yakin hari ini akan dapat rezeki. Pasti makan, pasti minum. Gaweannya berzikir aja, ibadah. Buat kita di akhir zaman yang kondisinya seperti ini, pembiasaannya harus banyak-banyak membersihkan diri, harus banyak-banyak puasa sunnah, hari Senin, hari Khamis. Jadi gak sombong.
Nggak sombong dengan kita mengerjakan ibadah begini. Nggak, nggak sombong. Si A, modelnya kayak begitu. Nggak. Orang kalau hatinya sudah dilatih dengan berpuasa, hiasan dari uslah, akan lembut dia punya hati. Gak gampang bersuzon kepada orang. Bersuzon dosa enggak? Dosa besar. Apalagi menceritakan keburukan orang. Apalagi merasa bisa dia melihat alam gaib. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, musuh lu siapa? Dia berdukun ke sono. Ini kata orang. Itu sombong, tak boleh. Tak boleh. Yang tahu saja ilmunya dia tidak bercerita. Nah kita yang geblok kagak tahu. Cerita kagak tahu. Dosa enggak? Berdosa. Nah kita harus rajin Senin Kamis. Usah dari perbuatan maksiat. Usah dari perbuatan. Kalau ada orang cerita begini begono, dengerin sari. Kalau ada manfaatnya, boleh. Kalau tidak ada membawa manfaat, wah, sia-sia. Ini telinga kita, Allah kasih untuk mendengar yang baik-baik. Suara Al-Quran, pembacaan hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat orang soleh. Ini telinga kita. Mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau sahabat untuk ilmunya langsung kepada Rasul, kita musalsal melalui kitab. Para ulama-ulama yang mengarang, ustaz-ustaz yang mengajar, sehingga iman kita merasa kuat, merasa yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau nggak ada ulama-ulama yang mengarang kitab dengan Quran dan hadisnya, kalau tidak ada kitab-kitab yang memberikan penjelasan untuk memperkuat iman kita, nggak bisa kalau nggak ngaji. Al-ilmu bid'ah. Memperoleh ilmu itu dengan mengaji, bukan ngobrol. Ngobrol bukan ngaji. Muzakarah ada juga imam yang mengaji. Dan inilah usaha untuk membersihkan diri hati kita dari keburukan sehingga kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan apapun kecuali di tempat yang najis. Salah satu bahagian contoh Islamnya Rasul yaitu usia 40 tahun beliau ke Gua Hira, menjauh dari masyarakat, menjauh dari umat, mohon petunjuk dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dapat wahyu. Ada orang bulan yang Nabi Muhammad dapat wahyu di Gunung Buder, kamu jadi nabi. Gak boleh. Jadi baginda Nabi itu khatamun Nabi. Nabi itu penutup para Nabi. Nabi Muhammad SAW. Itu Islam.
Islam. Dan kita belajar Islam itu menjauh dari maksiat. Kalau kita berangkat ke gunung, kita juga Islam keluar. Kalau binatang buat spot apa? Waduh, binatang macam. Sendirian, gak berani. Jauh dari pasar, jauh dari warung, jauh dari tukang bakso. Apa? Lapar, murid gak? Waduh, Tuhan habis dicaci maki. Ini cerita bagaimana kita belajar bersihkan diri kita dari perkara-perkara dunia agar kita bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai wa minal wasaya tis'a al-uslatu wa hiyal at-tafarrudu 'anil khalqi wa 'alaika biha. Daripada wasiat yang ke-9 adalah uslah. Apa itu uslah? Yaitu menyendiri dari makhluk-makhluk Allah, terutama manusia. Berat ini, apalagi cinta benar sama laki. Laki yang berani uslah, bininya celek. Masya Allah. Fa'alaika biha, maka hendaklah kamu belajar uslah. Gak usah pakai naik ke atas gunung, gak usah. Belajar di hati aja. Sunan Gemis. Setiap ba'da salat maktubah, jangan kurang. Istighfarnya 100, tahlilnya 100, sholawatnya 100. Itu aja. Setiap habis sholat maktubah, habis sholat ba'diyah, baca istighfar 100. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sudah segitu aja itu belajarnya. Setiap kali sholat fardu dan setiap kali ba'diyah. Ya. Waktunya habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, karena Allah memandang hati manusia, bukan amalnya, tapi hati. Dari niat dan keikhlasannya menyembah dan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا إنك وجه السلام pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidatul Fatimah.
الحسين السلام عليك يا أم زينب السلام عليك يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.